Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, rekan-rekan sekalian, dan Ibu dosen pengampu teknologi polimer Bu Aziza. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan untuk tugas injection molding teknologi polimer. Nama saya Andres Famaha Baisukigia dengan nomor RPM 23062011956. Pada video kali ini akan menjelaskan assignment overview tentang produk tertentu melalui proses injection molding, di mana pada proses injection molding akan diketahui dan dieksplorasi parameter proses yang akan mempengaruhi kualitas produk akhir, di mana parameter proses yang diujikan pada injection molding yaitu adalah temperatur dan tekanan untuk mencapai manufaktur yang efisien dengan kualitas yang tinggi. Adapun beberapa subpoin terhadap temperatur dan tekanan, yaitu berupa pengaruh temperatur dan pengaruh tekanan terhadap proses molding, lalu ada pengaruh variasi temperatur dan pengaruh variasi tekanan terhadap kualitas produk molding, lalu ada contoh permasalahan serta strategi mitigasi terhadap permasalahan yang diajukan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah pengaruh temperatur pada proses injection molding. Terlebih dahulu, kita harus membagi bahwa temperatur injection molding dibagi menjadi dua tipe yang berbeda, yaitu adalah melt temperature, yang merupakan suhu di mana material plastik ini dipanaskan hingga mencair dan siap untuk disuntikan ke dalam dies ataupun cetakan. Nah, lalu yang kedua, perlu kita ketahui bahwa ada mold temperature, yang merupakan suhu dari die itu sendiri, yang berfungsi untuk mengatur cooling rate dan pengerasan material plastik setelah disuntikan. Nah, adapun beberapa pengaruh melt temperature pada injection molding. Yang pertama adalah viskositas material, yang dimana pada suhu yang lebih tinggi, viskositas material tentunya akan menurun, yang memungkinkan adanya material yang lebih mengalir, lebih mudah ke dalam rongga-rongga dies. Nah, namun jika suhu terlalu tinggi, material akan bisa terlalu cair dan akan menyebabkan material lebih mudah keluar dari cetakan atau yang biasa disebut sebagai flashing. Nah, faktor yang kedua adalah flashing itu sendiri, yang dimana suhu melt yang terlalu tinggi dapat menyebabkan flashing, di mana material yang berlebih akan keluar dari cetakan dan akan menempel pada bagian produk yang diinginkan. Di mana ketika materialnya terlalu cair dan lebih mudah mengalir keluar, ini akan membuat adanya penempelan pada bagian produk. Nah, selanjutnya ada pengaruhnya terhadap degradasi material, di mana suhu melt yang terlalu tinggi akan menimbulkan resiko berupa degradasi material, yang di mana material akan merusak plastik akibat adanya overheating ataupun pemanasan yang berlebih. Ini dapat mengurangi produk akhir kita, yaitu berupa penurunan kekuatan ataupun adanya perubahan warna dari material yang diinginkan. Nah, faktor yang keempat yaitu adalah aliran material, di mana suhu melt yang terlalu rendah tentunya akan menyebabkan material menjadi lebih kental ataupun dapat dikatakan sebagai viskositas yang tinggi, sehingga lebih sulit mengalir ke rongga cetakan, menyebabkan short ataupun produk tidak tidak terisi penuh, ataupun bisa timbul seperti shrinkage ataupun penyusutan akibat materialnya terlalu kental, yang mengakibatkan adanya pendinginan terlebih dahulu tanpa menyebabkan cairan merata mensolidifikasi daripada produk yang diinginkan pada dies ataupun rongga cetakan, sehingga aliran material yang menjadi lebih buruk mengakibatkan cacat pada produk. Lalu pengaruh terakhir pada melt temperature yaitu adalah keterisian cetakan, di mana suhu melt yang optimal akan membuat material dapat mengalir lebih lancar dan mengisi rongga cetakan sepenuhnya. Akibatnya, produk yang dihasilkan akan tentunya lebih akurat dan bebas daripada cacat. Untuk yang kedua, kita memiliki pengaruh mold temperature pada injection molding, di mana ada beberapa faktor. Yang pertama adalah proses pendinginan, di mana suhu cetakan yang lebih tinggi memperlambat proses pendinginan material, di mana ini akan memberikan span durasi untuk material itu mengisi rongga cetakan secara merata. Tetapi jika suhu daripada dice-nya itu juga terlalu tinggi, material dapat mengalir keluar dari rongga cetakan ataupun flashing dengan permukaan produk yang tentunya tidak rapi. Lalu faktor berikutnya adalah kekuatan dan dimensi daripada produk, di mana suhu cetakan juga dapat membantu proses solidifikasi dengan kekuatan yang tentunya lebih merata dan dengan dimensi yang cukup stabil, di mana ini berbanding terbalik daripada suhu cetakan yang terlalu rendah yang dapat menyebabkan produk
terlalu brittle dan tidak memiliki kekuatan yang cukup, sementara suhu yang terlalu tinggi juga dapat mengarahkan pada adanya distorsi atau cacat pada produk. Nah, faktor yang berikutnya adalah surface daripada produk itu sendiri, di mana permukaan produk yang optimal, yaitu adalah suhu cetakan yang optimal, akan menghasilkan produk yang halus dan bebas daripada cacat. Meskipun pada proses manufacturing tidak ada proses manufaktur yang 100% bebas daripada cacat. Nah, namun dengan suhu yang optimal kita akan meminimalisir hal tersebut dengan menentukan suhu yang tepat. Nah, sebaliknya suhu yang terlalu tinggi ataupun yang terlalu rendah ini akan menghasilkan permukaan yang kasar ataupun adanya jejak material yang tidak diinginkan oleh proses manufaktur itu sendiri. Selanjutnya ada faktor flashing, di mana adanya ketika suhu cetakan yang terlalu tinggi, material akan lebih mengalir dengan cepat dan cenderung keluar daripada dies, menyebabkan flashing. Sebaliknya, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan adanya unperfection daripada produk, seperti permukaan yang tidak halus. Nah, em, kita bisa lihat pada gambar berikut ini merupakan dies daripada cup plastik yang dilakukan pada proses injection molding. Uh, untuk yang pertama, ini merupakan diagram perbandingan antara melt temperature terhadap adanya resiko shrinkage atau penyusutan, di mana ketika melt temperature yang tinggi, ini akan meningkatkan aliran material, lalu material yang terlalu cair dapat keluar daripada cetakan, akibatnya adanya kelebihan material pada produk, yang dimana hal ini tidak diinginkan oleh proses manufaktur. Lalu dengan adanya suhu yang terlalu tinggi, ini dapat mempercepat adanya degradasi material. Akibatnya kualitas material plastik tentunya akan gampang rusak. Sejalan dengan dari diagram yang dapat dilihat pada slide berikut ini, dapat dilihat seiring dengan naiknya melt temperature, ini akan meningkatkan shrinkage atau penyusutan, di mana pada bagian tepi dan permukaan daripada cup bisa mengalami penyusutan yang lebih besar akibat solidifikasi yang tidak merata. Bagaimana dengan melt temperature yang rendah? Ini akan mengakibatkan adanya viskositas yang tinggi. Akibatnya material menjadi lebih kental dan sulit mengalir. Akibatnya ini berkebalikan dengan flashing, melainkan adanya short shot yang menyebabkan bagian produk tidak terisi penuh. Akibatnya waktu pengisian akan cenderung lebih lama akibat aliran daripada polimer ataupun aliran daripada plastik yang ingin dicetak ini terisi tentunya tidak secepat dengan aliran yang cukup baik ataupun viskositas yang rendah. Akibatnya ini akan menurunkan efisiensi daripada proses injection molding. Lalu bagaimana pengaruhnya dengan mold temperature pada pembuatan cup plastik? Nah, pada mold temperature yang tinggi, proses pendinginan lambat ini akan memberikan lebih banyak waktu bagi material untuk mengisi rongga cetakan secara merata tentunya, karena akibat dari adanya viskositas yang lebih rendah daripada viskositas yang tinggi. Nah, bagaimana dengan resiko flashing-nya? Kita dapat melihat bahwa suhu cetakan yang tinggi dapat menyebabkan material akan lebih keluar daripada cetakan. Akibatnya adanya pertumbuhan solidifikasi di luar daripada dies yang diinginkan oleh proses manufaktur. Dan akibatnya penyusutan juga akan lebih besar, terutama pada bagian tepi dan dinding cup plastik, yang dimana hal ini sejalan dengan diagram melt temperature dengan resiko adanya shrinkage atau penyusutan. Lalu bagaimana dengan mold temperature yang rendah, di mana penyusutan tentunya akan lebih cepat, di mana material akan mendingin dan mengeras lebih cepat, mengarah pada produk yang tidak terisi penuh. Nah, produknya tentunya akan lebih rapuh, materialnya akan lebih brittle dan kurang kuat, yang dimana adanya juga kesulitan mengisi area-area yang tebal ataupun area hotspot yang dapat kita lihat pada cup berada pada dasar cup yang tidak terisi dengan sempurna. Nah, berikutnya ada pun beberapa hasil analisis yang telah saya
ambil daripada salah satu jurnal yang saya cantumkan pada referensi, yaitu adalah pengaruh variasi temperatur pada proses injection molding, di mana pada keterangan tabel berikut ini terdapat sebuah uh, produk cup injection molding dengan variasi temperatur yang berbeda. Ada suhu 270 derajat, suhu 300, dan suhu 330 derajat. Pada suhu 270 derajat, kita dapat lihat pada gambar berikut ini, terdapat masalah short shot dan flow mark, yang dimana pada suhu 270 derajat ini, tekanan kurang menyebabkan cetakan terisi penuh dan menghasilkan produk dengan permukaan kasar. Nah, akibatnya timbullah masalah short shot dan flow mark. Nah, begitu pula dengan suhu 300 derajat Celcius, memiliki masalah yang sama dengan suhu 270 derajat Celcius yang memiliki kecacatan pada short shot dan flow mark, yang dimana pada flow mark ini masih terlihat meskipun hasilnya sedikit lebih baik daripada temperatur 270. Nah, bagaimana dengan suhu 330 derajat? Dapat diketahui bahwa masalahnya terdapat pada dua hal yang sama yang kita temukan pada temperatur sebelumnya, yaitu adalah short shot dan flow mark. Namun dapat dianalisis bahwa short shot pada suhu 330 derajat Celcius hasilnya lebih baik, tetapi tekanan masih belum cukup, sehingga dapat kita lihat pada gambar berikut ini, bagian cetakan tidak dapat terisi sepenuhnya. Namun pada flow mark, indikasinya flow mark akan masih muncul meskipun suhunya lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pada suhu 330 derajat, meskipun alirannya lebih baik karena temperatur yang cukup tinggi, namun dengan adanya kekurangan tekanan tetap menyebabkan adanya masalah short shot dan flow mark. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui kondisi ideal dalam injection molding, kita memerlukan adanya parameter yang kedua, yaitu parameter tekanan pada proses injection molding. Nah, ada beberapa faktor pada proses injection molding, di mana ini dianalisis berdasarkan parameter tekanan. Yang pertama, mari kita lihat untuk kualitas produk akhirnya. Ada 4 sub-bagian yang saya bagi, yaitu adalah pengisian cetakan, flashing, dimensi dan permukaan, serta kekuatan produk, di mana pada pengisian cetakan, tekanan yang cukup akan memastikan cetakan terisi penuh tanpa adanya short shot. Lalu tekanan rendah tentunya sebaliknya akan menyebabkan produk tidak terisi penuh. Bagaimana dengan flashing? Tekanan tinggi dapat menyebabkan flashing ataupun kelebihan material keluar dari cetakan akibat adanya proses penekanan yang terlalu tinggi. Begitupun sebaliknya. Dimensi dan permukaan merupakan salah satu parameter juga yang dapat diketahui berdasarkan kualitas produk akhirnya, di mana tekanan yang tepat akan lebih memastikan produk akurat secara dimensi dan permukaan yang halus. Namun tekanan yang salah akan menyebabkan produk cacat ataupun permukaan yang kasar, yang berakibat pada adanya kekuatan produk itu sendiri, di mana tekanan optimal akan menghasilkan produk yang lebih kuat dan stabil. Apabila tidak cukup, maka akan mengurangi kekuatan produk. Faktor yang kedua adalah kecepatan production atau produksi, di mana kecepatan produksi ini saya bagi menjadi 3 subbagian berbeda, yaitu adalah waktu siklusnya, kecepatan pengisian, dan efisiensi produksi. Di mana waktu siklus yang dapat kita jabarkan pada tekanan tinggi dan tekanan rendah, di mana pada tekanan tinggi mempercepat pengisian cetakan dan adanya mengurangi waktu siklus, sehingga ini dapat mengefisiensikan proses injection molding, di mana tentunya selaras dengan tekanan yang lebih tinggi, maka akan memungkinkan pengisian cetakan yang lebih cepat. Begitupun dengan sebaliknya, yang dimana tekanan yang optimal akan mempercepat produksi dan mengurangi waktu untuk pemrosesan ulang. Namun perlu diketahui bahwa efisiensi produksi perlu diiringi dengan adanya kualitas produk yang baik juga. Nah, maka dapat diketahui bahwa pada faktor yang terakhir adalah efisiensi proses, di mana kita mempertimbangkan dari 3 bagian yang berbeda, yaitu adalah pemborosan materialnya, ataupun proses bisnis pada proses manufaktur, lalu ada pengaruh pada mesinnya atau machinery, dan yang terakhir adalah product konsistensi, di mana diharapkan bahwa dengan adanya tekanan yang tinggi, lalu dengan suhu yang tepat, akan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik pula.
di mana tentunya dengan tekanan yang tepat akan mengurangi pemborosan, namun tekanan rendah akan menyebabkan material terbuang karena produknya tidak lengkap ataupun tidak terisi dengan baik. Nah, dengan yang mesin, adapun pengaruhnya juga pada mesin, di mana tekanan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan mesin aus. Akibatnya, biaya maintenance ataupun biaya pemeliharaan akan tinggi pula, di mana tekanan yang tepat akan mengurangi beban pada mesin dan memperpanjang umur mesin. Dapat diketahui pula bahwa dari ketiga bagian ini akan saling berhubungan dengan proses bisnis pada proses manufaktur, sehingga perlu dipertimbangkan apabila eh, ingin dilakukan tekanan yang tinggi, maka perlu dipertimbangkan juga bahwa cost production-nya ataupun maintenance cost untuk terjadinya kerusakan pada mesin akan tinggi pula. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan temperatur yang ideal dan tekanan yang ideal, dengan mempertimbangkan proses bisnis, maka akan terjadinya ketiga hal ini, yaitu adalah kualitas produk akhir yang baik, kecepatan produksi yang baik, dan efisiensi proses yang baik untuk kemajuan proses manufaktur itu sendiri. Lalu dapat diketahui pula pada diagram berikut ini, di mana ini adalah diagram antara cavity pressure terhadap waktu, yang dimana di sini dibagi menjadi tiga fase yang berbeda, yaitu ada tekanan rendah, tekanan optimal, dan tekanan tinggi dengan berbagai macam fase-fasenya. Lalu dapat diketahui pula pada diagram pada tabel berikut ini merupakan uh, analisis daripada setiap diagramnya. Dapat kita berikan contoh pada fast closing pada tekanan rendah, penutupan lambat, aliran material tidak merata cenderung akan terjadi. Pada tekanan yang optimal, penutupan yang cepat dan efektif. Pada tekanan yang terlalu tinggi, ini akan mengakibatkan fast closing terlalu cepat dan material akan beresiko terkompresi. Dari tabel berikut ini, saya menyimpulkan bahwa tekanan yang rendah menyebabkan short dan aliran material yang tidak merata. Tekanan yang optimal menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan bebas cacat. Dan tekanan yang tinggi dapat menimbulkan flashing dan kerusakan pada produk. Diperkuat pula dengan diagram antara mold temperature dengan ram melt pressure-nya, di mana di sini ada tiga area yang berbeda. Yang pertama adalah area short shot, di mana tekanan dan suhu yang terlalu rendah, bisa kita lihat bahwa di sini memiliki rentang temperatur yang rendah dan tekanan yang terlalu rendah, menyebabkan material tidak akan mengalir sepenuhnya. Akibatnya short shot tentunya akan terjadi, yang akan menyebabkan bagian daripada produk ini tidak lengkap ataupun adanya kehilangan. Dapat terjadi bahwa dapat diketahui bahwa dimensi akan tidak akurat dan permukaan tidak rata. Nah, bagaimana dengan area yang ideal? Area yang ideal adalah area acceptable molding area ataupun area yang dapat diterima apabila dilakukan injection molding, di mana ini merupakan kondisi ideal yang memiliki tekanan dan suhu cetakan yang berada pada level yang optimal. Bisa kita lihat bahwa pada range berikut ini merupakan area ideal, yang dimana material tentunya akan mengalir dengan baik, lalu mengisi seluruh dies ataupun cetakan tanpa adanya masalah, yang menghasilkan produknya dengan dimensi yang akurat dan permukaan yang halus, di mana permukaan yang halus mendukung adanya properties daripada sebuah material itu memiliki kekuatan dan ketangguhan yang baik. Lalu pada bagian yang terakhir yaitu adalah area flash area. Mohon maaf, pada tabel tidak sesuai. Nah, ini adalah flash area yang merupakan tekanan dan suhu yang terlalu tinggi. Bisa kita lihat pada diagram ini bahwa ini merupakan daerah uh, flashing, yang dimana material akan mengalir lebih cepat daripada cetakan. Akibatnya terjadinya kelebihan material yang menempel di luar dies atau cetakan yang menghasilkan produknya memiliki permukaan kasar dan pemborosan material. Akibatnya hasil daripada material yang ingin di manufacture itu dapat menghasilkan flashing dan kerusakan pada bentuknya. Selanjutnya kita masuk poin study case, di mana di sini ada sebuah pabrik yang ingin memproduksi cup plastik untuk kemasan minuman yang menghadapi masalah kualitas. Meskipun
Suhu cetakannya telah diatur pada temperatur yang ideal. Nah, meskipun ada perbaikan pada pengaturan suhu, ternyata kualitas produk akhir masih menunjukkan cacat seperti short shot dan flow marks. Mari kita ulas satu-satu. Kita mulai dari analisis penyebabnya, di mana di sini diketahui bahwa hanya ada suhunya. Nah, kita mengesampingkan tekanan, di mana dapat dianalisis bahwa dengan adanya kondisi cacat seperti short shot dan flow marks ini adanya tekanan injeksi yang terlalu rendah. Akibatnya eh, material mengalami short shot karena material tidak cukup untuk mengisi cetakan, yang dimana tekanan rendah pada fase fill and pack, di mana di sini adalah proses eh, adanya pengisian pada bagan dies ataupun rongga cetakan. Ataupun sebaliknya, kecepatan injeksi yang terlalu cepat yang mengakibatkan adanya flow marks yang muncul pada material yang mengalir terlalu cepat. Akibatnya ada pun jejak-jejak yang muncul pada permukaan produk. Nah, dapat dianalisis juga ketika kita berbicara tentang injection, kita harus mengetahui adanya cooling rate ataupun waktu pendinginan, di mana waktu pendinginan yang terlalu singkat eh, dengan tekanan rendah selama cooling dapat menyebabkan adanya penyusutan ataupun product distortion atau distorsi produk yang mengakibatkan material tidak memiliki stabilitas dimensi produk yang baik. Lalu analisis penyebab yang terakhir adalah pengaturan tekanan yang tidak stabil, di mana adanya gate freeze off yang tidak tepat. Kita bisa lihat pada gate freeze off yang tidak tepat ini dapat menyebabkan adanya pembongkaran material yang tidak merata. Akibatnya ini akan mengarah pada cacat short shot pada uh, cup plastik yang ingin di-injection. Nah, solusinya adalah dengan menjaga tekanan tetap stabil supaya dapat memastikan pembungkuman material lebih merata. Adapun beberapa mitigasi yang dapat dilakukan yaitu adalah penyesuaian tekanan injeksi. Kita dapat meningkatkan tekanan pada bagian fill and pack untuk menghindari short shot dan shrinkage. Lalu adanya pengaturan kecepatan injeksi. Apabila kecepatan injeksi terlalu cepat, kita dapat menyesuaikannya agar material mengalir dengan stabil dan tanpa flow marks dengan rentang area tadi yang bisa kita lihat pada diagram ini pada rentang acceptable acceptable molding area ataupun area ideal untuk dilakukannya injection molding. Lalu perlunya juga pemantauan sistem pendinginan, yang dimana perpanjangan waktu pendinginan dan pastikan sistem pendinginan agar berfungsi dengan baik. Lalu dengan mengontrol tekanan selama gate freeze off, dengan memastikan tekanan tetap stabil hingga pembekuan material selesai daripada gate untuk menghindari adanya ketidakmerataan pengisian dari injection molding uh, pada produk cup plastik. Dapat disimpulkan bahwa dengan menyesuaikan tekanan injeksi, kecepatan injeksi, dan cooling rate, pabrik dapat mengurangi cacat daripada produk, meningkatkan kualitasnya, serta meningkatkan efisiensi produksi, serta mengurangi adanya potensi pemborosan material dan pemborosan biaya yang tentunya ada kaitan dengan bisnis proses daripada sebuah uh, industri manufaktur. Berikut adalah referensi yang saya gunakan pada pembuatan slide yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Uh, Semoga presentasi yang saya sampaikan pada video kali ini dapat membawa ilmu yang baru bagi teman-teman sekalian dan saya ucapkan terima kasih.